Ya, baik, sebelum ke laporan likuidasi, kita harus paham dulu kenapa ketika ada proses pembubaran perusahaan, itu si modal itu penyelesaian paling terakhir. Karena kan menurut definisi dari modal itu sendiri, modal merupakan nilai sisa atau nilai residu yang dimiliki oleh perusahaan setelah si aset dikurangi dengan kewajiban. Itu namanya modal. Sehingga kalau sepertinya diasumsikan tanggal 1 Januari 2018, posisi perusahaan aset yang ini memiliki jumlah sebesar 100 dengan kewajiban 30 dan modal atau ekuitas 70. Berarti kan di sini si posisi perusahaan masih memiliki kondisi keuangan yang stabil karena jumlah kewajibannya lebih kecil dan hampir sebagian besar aset yang dimiliki oleh perusahaan 70%-nya didanai oleh ekuitas. Tetapi ternyata tanggal 31 Juni 2020 jumlah aset yang dimiliki perusahaan ini 500, naikkan dari tahun 2018. Tetapi kita lihat nih, dari posisi kewajibannya si jumlah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan tahun 2020 470 dan ekuitasnya hanya 70. Nah, kita bisa lihat nih hampir sebagian besar atau hampir keseluruhannya bahwa si aset yang dimiliki oleh perusahaan itu kebanyakan didanai oleh hutang, yang dimana hutang tersebut pastinya akan dibayar oleh perusahaan, maaf. Tetapi seisi modal sekutunya hanya 30. Berarti kan di sini menandakan bahwa si perusahaan sudah tidak bagus lagi kondisi perusahaannya. Jumlah hutangnya sangat banyak. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kalau kondisinya seperti ini secara terus menerus tidak ada perubahan, lebih baik si perusahaan itu tuh ditutup karena kasihan si perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk jangankan untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga, untuk mendanai kegiatan operasinya pun dia mengalami kesulitan. Di sini modalnya juga hanya 30. Dengan di sini ada penurunan modal yang tadinya yang di awal itu modal yang dimilikinya 70, tetapi karena kondisinya di sini perusahaan tidak bagus pengelolaannya yang mengakibatkan jumlah kewajiban menjadi paling besar dibandingkan dengan modalnya, berarti di sini si perusahaan tidak mampu bertahan dan tidak mampu mempertahankan si perusahaannya yang mengakibatkan perusahaan tersebut harus dibubarkan. Nah, di sini pada saat proses likuidasi itu ada dua jenis. Yang pertama likuidasi sekaligus dan yang kedua likuidasi bertahap. Perbedaan antara kedua likuidasi ini terletak dari proses likuidasinya, dari proses terminasinya, baik itu di penjualan aset ataupun di pelunasan kewajiban ataupun pada saat penyelesaian akun modal si sekutu. Nah, kalau sepertinya dalam lump sum liquidation atau likuidasi sekaligus, proses likuidasinya itu dari mulai pengkonversian aset ke dalam uang, lalu proses pelunasan kewajiban dan proses pembayaran modal kepada sekutu itu dilaksanakannya dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya dalam rentang waktu jangka waktu itu 1 bulan. Tapi kalau sepertinya untuk likuidasi bertahap, prosesnya itu lebih dari 1 bulan, sehingga penjualan asetnya bertahap, pelunasannya pun bertahap, serta pembagian modal sekutunya pun bertahap, tidak langsung dibayar sekaligus. Nah, contohnya bagaimana sih? Ya, maksudnya contohnya bagaimana sih ketika si perusahaan akan melakukan terminasi di bagian proses terminasi bisnisnya. Yang pertama kan tadi sempat disinggung bahwa ketika perusahaan sudah dinyatakan bubar, si perusahaan langkah yang pertama harus merealisasikan semua aset yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut, baik itu dalam hutang ataupun dalam aset yang lainnya. Contohnya piutang usaha si perusahaan bisa nih menjual kepada pihak lain. Contohnya ada A dan si B. Si A ini perusahaan yang akan dilikuidasi, dia memiliki piutang, berarti kan ada konsumen yang mempunyai hutang ke dia. Otomatis si A ini nantinya akan menerima kas dari si konsumen. Tetapi karena Pak di tahun 2020 tadi si perusahaan memutuskan akan bubar, maka piutang si B ini oleh si A dijual ke si C, sehingga nanti kewajiban menerima uangnya yang tadinya akan diterima oleh si A itu pindah ke si C.
Sehingga di sini si A dapat uang lebih cepat karena dia harus merealisasikan asetnya untuk melunasi kewajiban yang dimiliki dan membayar modal kepada sekutu. Selain itu, perusahaan juga bisa nih menjual persediaan atau menjual aset tetap lain yang dimilikinya. Lalu yang kedua, ada proses beban likuidasi. Kenapa beban likuidasi ini harus dianggarkan? Karena pada saat dimunculkan yang ketetapan bahwa perusahaan akan sudah dinyatakan di perusahaan akan bubar sampai sampai betul-betul hilang si aset, kewajiban dan modalnya, itu ada proses dan biaya yang keluar. Serta kan tidak asal si perusahaan ini bubar. Tadinya kan di awal ada si perusahaan mendaftarkan ke badan hukum, otomatis pada saat bubar pun si perusahaan harus mendaftarkan ke badan hukum supaya dinyatakan bahwa secara hukum, secara legal itu perusahaan dinyatakan benar-benar sudah tidak ada. Nah, untuk ilustrasinya yang perusahaan dilikuidasi secara sekaligus, di sini contohnya persekutuan ABC terdiri dari 3 orang sekutu, yaitu Aldi, Bayu, dan Citra. Presentasinya 40, 40, dan 20, di mana sampai tanggal 1 Mei 2000X5 ini di sini ada neraca saldo, atau dari neraca saldo ini kita bisa mengkonversikannya ke dalam laporan posisi keuangan. Tapi kalau ini lebih informasi yang simpelnya yang bisa kita ambil. Di neraca saldo ini ada kas, aset, kewajiban, modal, dan seterusnya dengan nominal masing-masing. Nah, ketika kita akan membuat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan, kita harus menganalisis dulu nih. Pada saat si perusahaan memasuki langkah yang pertama, yaitu menjual aset untuk membayar kewajiban. Nah, pada saat membayar kewajiban ini perusahaan masih memiliki uang atau tidak. Nah, ketika si perusahaan masih memiliki uang untuk membayar kewajibannya, berarti di sini kondisinya perusahaan masih solven. Masih solven di sini perusahaan masih memiliki dana untuk melunasi kewajiban. Tetapi kalau sepertinya pada saat si perusahaan sudah menjual aset dan si dana hasil penjualan aset tersebut ternyata belum cukup nih untuk melunasi kewajibannya, berarti di sini si perusahaan di dalam kondisi insolven atau tidak sanggup untuk membayar kas. Contohnya seperti apa? Di sini ada aset non kas dijual dengan harga 80 juta. Tadi kan aset yang aset non kasnya ada 90 juta. Inilah patokan neraca saldo per tanggal 1 Mei. Lalu keterangan pada saat dinyatakan sudah bangkrut. Di sini ada proses terminasi bisnisnya, di mana semua aset non kasnya dijual seharga 80 juta dan timbul kerugian yang dialami serta adanya pembayaran kewajiban kepada kreditor dengan jumlahnya sebesar 42 juta pembayaran hutangnya. Hutang tersebut dilaksanakan tanggal 20 Mei. Lalu sisa kas didistribusikan kepada sekutu tanggal 30 Mei. Berarti di sini proses likuidasinya berlangsung selama 1 bulan. Karena berlangsung 1 bulan, maka termasuk ke dalam likuidasi sekaligus. Kenapa termasuk ke likuidasi? Karena di sini proses penjualan aset dilakukan pada bulan Mei, pembayaran kewajiban dilaksanakan pada bulan Mei, dan pendistribusian kredit modal sekutu pun dilakukan pada bulan Mei. Berarti kan dalam jangka waktu 1 bulan, maka masuk ke dalam likuidasi sekaligus. Contohnya di sini persekutuan masih solven dan tidak terdapat defisit akun modal. Berarti di sini perusahaan masih mempunyai dana untuk membayar hutang. Ada informasi belum? Ya, pada saat kita akan membuat laporan likuidasi, kita harus dibayangkan kita akan membuat persamaan dasar akuntansi. Baik lagi ya ke pengantar akuntansi bahwa di persamaan dasar itu ada aset,
sama dengan kewajiban ditambah modal. Dimana sisi kanan dan sisi kiri itu posisinya harus sama. Harus kalau sebenarnya di sisi kanan bertambah 10, maka di sisi kiri pun harus bertambah 10. Kalau berkurang, kiri pun harus berkurang. Kalau sebenarnya di sisi kanan tidak ada perubahan, maka di sisi kiri pun harus tidak ada perubahan. Itu kan prinsip persamaan dasar akuntansi. Rangka yang pertama, kita akan memindahkan semua akun dan nominal yang ada di neraca saldo ke dalam laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Tadi kan kita lihat bahwa laporan neraca saldo yang tersaji di PT ABC, persekutuan ABC tanggal 1 Mei itu yang ini ya, angka-angka yang tadi tinggal pindahkan ke dalam, nah yang ini ke dalam laporan likuidasinya. Lalu tanggal 2 tanggal mana ngajual aset ya? Aset dijual tanggal 1 Mei. Berarti di sini tanggal 1 Mei ada penjualan aset. Jumlah aset non kas yang ini nilainya 90 juta, tetapi hasil aset tersebut dijualnya hanya 80 juta. Jadi di sini perusahaan mengalami kerugian karena nilai jualnya lebih kecil dibandingkan nilai asetnya. Berapa kerugiannya? Kerugiannya ini 10 juta. Nah, karena 10 juta otomatis rugi ya, berarti perubahan di sisi asetnya kan negatif 10 juta, otomatis di sini pun harus negatif 10 juta. Nah, pada saat pembuatan laporan likuidasi ini ada tanda kurung. Tanda kurung ini bukan menandakan negatif ya, tetapi menandakan saldonya itu ada di posisi kredit. Kita lihat kalau kewajiban kan saldo normalnya di posisi kredit, modal pun di posisi kredit. Nah, pada saat perusahaan mengalami kerugian 10 juta, otomatis kerugian tersebut akan mengurangi jumlah modal sekutu. Maka dari itu, dampak terhadap ke akun modalnya itu menjadi positif 4 juta, untuk Bayu 4 juta dan Citra pun 2 juta. Dari mana? Dari 10 juta ini. 10 juta yang hasil pengurangan yang hasil penjualan aset yang tadinya asetnya tuh nilainya 90 juta, tujuannya hanya 80 juta. Ada kerugian 10 juta, maka yang 10 juta ini dialokasikan ke sekutunya masing-masing sesuai dengan persentasenya. Nah, di sini kan tidak ada perubahan ya, karena di posisi tidak ada perubahan. Diralat ya, ini karena ada perubahan di sini posisi asetnya ada kerugian negatif 10 juta, maka di akun kewajiban dan modal pun ada negatif 10 juta. Karena kan di sini negatifnya ada kerugian. Nah, lalu kita hitung ke jumlah kasnya menjadi 90 juta, aset non kasnya menjadi 0, kewajibannya tetap 42, dan untuk Aldinya modalnya kan tadinya 34, karena tadi rugi dikurangi 4 juta jadi 30 juta. Begitupun yang lainnya. Masuk ke transaksi yang kedua tanggal 20, di mana ada pembayaran kewajiban kepada pihak eksternal. Kita lihat saldo kasnya. Kas yang dimilikinya itu 90 juta. Jumlah kewajiban yang harus dibayar 42 juta. Berarti di sini menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi solvent karena perusahaan memiliki uang untuk membayar kewajiban. Langsung saja dibayar kepada pihak ketiga. Berarti kan tinggal tersisa 48 juta untuk kasnya. Pada transaksi terakhir tanggal 30 Mei, di sini ada pembayaran sekaligus kepada sekutu. Berarti kita lihat nih posisi kredit modal sekutunya berapa jumlahnya. Si Aldi kebagian 30, Bayu 6, jadi 36, dan Citra 12, jadi 48. Nah, jumlah modal yang harus dibagikan kepada sekutu sesuai dengan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga jumlah kasnya langsung dibagikan kepada semua pemilik modal. Sehingga pada saat akhir bulan Mei itu kas yang dimiliki menjadi 0, aset non kas 0, kewajiban 0, dan modal pun memiliki 0. Nah, pada saat kondisi demikian di sini si perusahaan sudah dinyatakan likuidasi jika dilihat dari kondisi keuangan perusahaan karena semuanya memiliki nilai 0.
Nah, di sini ada jurnal yang dibuat oleh si akuntan pada saat si perusahaan menjual aset, berarti ada penerimaan kas dan ada pengurangan aset non kas. Karena tadi hasilnya rugi, maka kerugian itu otomatis akan mengurangi si modal sekutu. Lalu tanggal 20 Mei ada transaksi pelunasan kewajiban. Kewajibannya berkurang dan kasnya juga berkurang senilai 42. Sedangkan untuk bulan Mei ada pembayaran modal, kasnya berkurang dan modalnya pun berkurang.